Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfiansyah dari kelas Informatika A, NIM 2206033. Di sini saya akan membahas materi laporan tugas teori bahasa dan otomata disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata. Selanjutnya saya akan langsung saja ke materinya. Yang pertama ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Jadi teori bahasa dan otomata merupakan konsep-konsep kunci dan ilmu komputasi teoritis. Teori bahasa berkaitan dengan studi struktur, strata, dan penggunaan bahasa. Dalam konteks komputasi, ini membahas bahasa formal yang digunakan untuk menggambarkan perilaku algoritma. Otomata di sisi lain adalah model matematika dari mesin abstrak yang dapat memproses bahasa atau urutan simbol. Otomata plural dari otomata dapat berupa model sederhana seperti mesin keadaan terbatas atau model yang lebih kompleks seperti mesin Turing. Mesin Turing misalnya adalah bentuk otomata yang sangat kuat dan dapat mempresentasikan semua algoritma yang dapat dihitung. Ketika kita menghubungkan keduanya, otomata digunakan untuk memodelkan bahasa formal. Mesin abstrak ini membantu kita memahami dan menganalisis sifat-sifat bahasa, termasuk kelas-kelas bahasa seperti bahasa teratur atau tak teratur. Teori bahasa dan otomata juga menjadi dasar untuk pemahaman dalam kompilasi, mengubah kode sumber menjadi kode mesin, desain bahasa pemrograman dan pemecahan masalah algoritmik. Jadi, secara singkat, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah bahwa mereka menyediakan kerangka kerja matematis untuk memahami dan menganalisis bahasa formal dan proses komputasi. Selanjutnya, yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama tuh ada mesin Turing yang dari tahun 1936 Alan Turing memberikan kontribusi besar dengan konsep mesin Turing yang merupakan model abstrak untuk mesin komputasi. Mesin Turing memberikan dasar teoritis untuk pengembangan bahasa pemrograman. 2. Ada assembly language yang dari tahun 1940-an. Pada awalnya, programmer menggunakan bahasa mesin dan rakitan assembly language yang lebih mudah dibaca daripada bahasa mesin langsung. Ini memungkinkan programmer berinteraksi dengan komputer menggunakan instruksi yang lebih mudah diingat dan dimengerti. Yang ketiga ada Fortran yang dari tahun 1957 dikembangkan oleh IBM. Fortran adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dirancang khusus untuk pemrosesan numerik dan ilmiah. Ini membuat pengembangan pemrograman menjadi lebih efisien. Yang keempat ada LISP yang dari tahun 1958. LISP, List Processing, dirancang untuk kecerdasan buatan dan pengolahan simbolik. Ini memperkenalkan konsep-konsep seperti pengolahan memori otomatis, atau bisa disebut garbage collection dan rekursi. Yang kelima ada COBOL yang dari tahun 1959. COBOL atau Common Business Oriented Language dikembangkan untuk aplikasi bisnis dan keuangan. Ini dirancang untuk mudah dipahami oleh pengguna bisnis, bukan programmer. Yang keenam ada ALGOL dari tahun 1960. ALGOL adalah bahasa pemrograman yang mempengaruhi banyak bahasa. Kemudian seperti Pascal dan C ini memperkenalkan konsep blok kode dan pengembangan struktural. Yang ketujuh ada BASIC yang dari tahun 1964 dikembangkan untuk pendidikan komputer.
basic, beginner, all purpose. Symbolic instruction kode memainkan peran penting dalam membuat pemrograman lebih dapat diakses. Yang kedelapan ada C dari tahun 1972. Dennis Ritchie mengembangkan bahasa C di Bell Labs. C menjadi dasar untuk pengembangan sistem operasi Unix dan mempengaruhi banyak bahasa pemrograman modern. Yang ke-9 ada C++. Ini dari tahun 1983. Bizarrely Structured pengembangan C++ sebagai ekstensi dari bahasa C dengan dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. Yang ke-10 ada Java dari tahun 1995, dikembangkan oleh Sun Microsystems. Java menjadi terkenal karena portabilitas lintas platformnya dan model pemrograman yang aman. Yang ke-11 ada Python dari tahun 1991. Guido van Rossum menciptakan Python yang dikenal karena sintaks yang jelas dan mudah dibaca. Python menjadi populer di berbagai bidang termasuk pengembangan web dan kecerdasan buatan. Yang ke-12 ada JavaScript dari tahun 1995. Meskipun namanya mirip dengan Java, JavaScript dikembangkan oleh Netspace dan awalnya digunakan untuk membuat halaman web interaktif. Saat ini JavaScript menjadi bahasa yang sangat penting untuk pengembangan web. Yang ke-13 ada Ruby dari tahun 1995. Yukihiro Matsumoto menciptakan Ruby yang terkenal karena keindahan sintaksnya dan fokus pada produktivitas pengembangan. Yang ke-14 ada C dari tahun 2000. Microsoft mengembangkan C sebagai bagian dari platform .NET. Ini dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis Windows. Yang ke-15 ada Swift dari tahun 2014, diperkenalkan oleh Apple. Swift dirancang untuk pengembangan aplikasi iOS dan macOS dengan kinerja tinggi dan sintaks yang ekspresif. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tren industri pada masanya. Selanjutnya, yang ketiga, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Ada yang pertama ada keberlanjutan atau completeness. Sebuah penerjemah bahasa formal diharapkan dapat mengoperasi setiap program yang valid dalam bahasa sumber ke dalam bahasa target tanpa kehilangan informasi atau makna. Ini mencerminkan kemampuan penerjemah untuk menangani semua konstruksi dan fitur bahasa sumber. Yang kedua ada keberterimaan atau correctness. Penerjemah harus menghasilkan program yang memiliki semantik yang benar, artinya program hasil terjemah harus menjalankan fungsi yang sama dengan program sumber. Yang ketiga ada efisiensi. Penerjemah ideal harus menghasilkan kode target yang efisien dan berkinerja baik. Efisiensi ini dapat berkaitan dengan waktu eksekusi, penggunaan memori dan atau sumber daya komputasi lainnya. Yang keempat ada kemampuan membedakan kesalahan error diagnosis. Penerjemah sebaiknya dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam program sumber dengan cara yang informatif. Ini membantu pengembang memperbaiki kesalahan dengan cepat. Yang kelima ada portabilitas. Penerjemah seharusnya dapat menghasilkan kode target yang dapat dijalankan pada berbagai platform dan sistem operasi tanpa memodifikasi yang signifikan. Yang keenam ada kecepatan penerjemah atau translation speed, kecepatan dalam menerjemahkan program dari bahasa sumber ke bahasa target yang penting, terutama dalam konteks pengembangan perangkat lunak yang cepat.
Dan yang ketujuh ada optimasi. Beberapa penerjemah dapat melakukan optimasi pada tingkat tertentu untuk meningkatkan kinerja program target. Ini bisa berupa optimasi waktu eksekusi atau pengurangan ukuran kode. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Yang kedelapan, ada dukungan untuk paradigma pemrograman. Penerjemah seharusnya mendukung paradigma pemrograman yang relevan dengan bahasa sumber, misalnya kemampuan untuk menerjemahkan bahasa berorientasi subjek, fungsional, dan atau prosedural. Yang sembilan, ada kemampuan integrasi, integration capability. Penerjemah harus dapat berintegrasi dengan perangkat lunak dan alat pengembangan lainnya. Ini termasuk integrasi dengan debugger, proofreader, atau sistem manajemen versi. 10. Dukungan untuk standar. Penerjemah harus mengikuti standar resmi bahasa sumber dan bahasa target relevan. Ini memastikan bahwa program hasil penerjemah dapat dijalankan secara konsisten di berbagai implementasi. Mengembangkan penerjemah bahasa formal yang memenuhi semua karakteristik ini adalah tugas yang kompleks dan menantang, tetapi kemajuan dalam bidang ini terus berkembang seiring waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.